Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat 28 Agustus pekan lalu. Alasan kesehatan yang memburuk mengakhiri kiprah Abe sebagai orang terlama yang menjabat Perdana Menteri Jepang. Lebih lengkap kami ulas untuk Anda pada pagi ini dalam Sayonara Shinzo Abe berikut ini. Ini bukan pertama kali Abe mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Bekerja berlebihan membuat penyakit radang ususnya yang diderita Abe sejak lama ini kembali kambuh. Bahkan karena pandemi COVID-19 menyerang Jepang, ia disebut telah mendedikasikan waktunya bahkan bekerja 147 hari berturut-turut untuk menangani pandemi. Mundurnya Abe sebagai Perdana Menteri bukanlah kali pertama. Ia juga pernah melakukan hal yang serupa karena alasan kesehatan yang sama pada tahun 2007 silam. Meski begitu pada tahun 2012 ia kembali ke kancah politik usai memenangkan pemilu dan menjadi Perdana Menteri Jepang. Seharusnya Abe menyelesaikan jabatannya pada tahun 2021. Bahkan jika kita lihat memang dibandingkan dengan Perdana Menteri lainnya, Abe telah menduduki posisi terlama hampir 8 tahun atau 2.883 hari sebagai Perdana Menteri Jepang. Lantas apa saja prestasi yang sudah ditorehkan oleh Shinzo Abe? Kita akan lihat di slide berikut ini. Selama periode Shinzo Abe menjabat dari tahun 2012 hingga tahun 2018, indeks efektivitas pemerintah Jepang ini sudah meningkat di angka 1,68. Ini jika kita bandingkan dengan rata-rata 6 tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 1,49 saja. Nah, dalam hal pertumbuhan ekonomi Abe juga berhasil membawa ekonomi negeri Sakura ke arah positif. Pada tahun 2012 nilai output ekonomi atau PDB Jepang adalah 494,96 triliun yen. Namun pada tahun lalu nilai PDB sudah tumbuh dan berada di angka 553,76 triliun yen. Sementara untuk tingkat pengangguran ini juga berhasil ditekan dari awalnya pada tahun 2012 hanya atau sebesar 4,3%, namun pada tahun lalu angka pengangguran ini sudah berkurang signifikan menjadi 2,4%. Dan angka ini merupakan yang terendah sejak tahun 1992. Nah, kebijakan Abe juga berdampak pada melesatnya laba korporasi di Jepang. Di tahun 2012, laba perusahaan ini sebelum pajak adalah 39,7 triliun yen, namun pada tahun 2018 laba perusahaan Jepang mampu bertumbuh lebih dari 2 kali lipat menjadi 81,8 triliun yen. Sementara laba perusahaan yang menebal otomatis juga berdampak pada penerimaan pajak. Jika pada tahun 2012 penerimaan pajak Jepang hanyalah 43,9 triliun yen, maka pada tahun lalu penerimaan pajak Jepang berhasil tumbuh di angka 60,2 triliun yen. Jadi di awal masa jabatannya Shinzo Abe ini berjanji untuk menghidupkan kembali ekonomi negaranya dengan kebijakan alanya yaitu Abenomics. Seperti apa kita akan lihat di slide berikutnya. Abenomics bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan struktural perekonomian Jepang, diantaranya adalah masalah deflasi, rasio utang dalam negeri terhadap PDB, kemudian pertumbuhan ekonomi negatif hingga lemahnya daya saing global. Ada 3 hal pokok dalam paket reformasi ekonomi Abenomics yang dikenal sebagai 3 panah Abenomics. Pertama adalah pelonggaran moneter berskala besar. Abe membuat kesepakatan dengan Bank of Japan untuk menerapkan kebijakan pelonggaran moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara mengurangi biaya pinjaman, merangsang aktivitas bisnis dan ekonomi, kemudian juga konsumsi, dan yang terutama adalah dan yang terpenting mendorong inflasi ke angka 2%. Dan kedua di sini kita lihat adalah pengeluaran fiskal, yaitu melalui Bank of Japan, pemerintah Jepang menggelontorkan stimulus untuk mengangkat sentimen bisnis dan juga membantu melemahkan yen. Nah, secara tak terduga maksud kami, langkah ini memberi keuntungan bagi eksportir yang kemudian berdampak positif ke upah dan juga pekerjaan baru. Dan kemudian yang ketiga adalah reformasi struktural. Reformasi tata kelola perusahaan Jepang ini berujung pada penarikan banyak uang dari luar negeri. Imbasnya adalah kepemilikan saham yang terdaftar di Jepang ini menyentuh rekor terbesar yaitu 31,7% pada tahun 2014, sementara di tahun lalu ini menyentuh angka 29,6%.
Namun sayangnya COVID-19 telah menghapus manfaat jangka pendek yang dibawa oleh Abenomics. Seperti apa pandemi ini memukul ekonomi negeri ini, kita akan lihat di slide berikutnya. Butuh bertahun-tahun bagi AB dan para rekan di pemerintahannya untuk mencapai berbagai prestasi tadi. Akan tetapi pencapaian itu seakan hilang sekejap akibat COVID-19. Sama halnya dengan banyak negara, pembatasan sosial yang diberlakukan sejak bulan Mei membuat dua sisi ekonomi Jepang yaitu produksi dan permintaan anjlok secara bersamaan. Ya, pada akhirnya kasus COVID-19 di Jepang memang bisa dikatakan terkendali. Tetapi sayangnya ekonomi Jepang ini sudah terlanjur berada di resesi. Pada kuartal kedua 2020, ekonomi Jepang terkontraksi minus 7,82% secara year on year. Bahkan ini lebih dalam dari kuartal sebelumnya yaitu di minus 0,62% year on year. Nah, kontraksi ekonomi terdalam terjadi pada sepanjang sejarah modern Jepang. Karena secara kuartalan jika kita lihat ini, jika disetahunkan, ekonomi Jepang telah menyusut minus 27,8%. Dan bahkan lebih parahnya sejak kuartal 4 2019, ekonomi Jepang ini sudah tergoncang dan sudah berada di teritori negatif. Jadi bisa dikatakan Jepang bukan hanya resesi, tetapi sudah terjebak dalam lumpur resesi. Nah, penyusutan ekonomi mengakibatkan angka pengangguran yang telah ditekan habis-habisan ini kembali melonjak dan berada di 2,9% per Mei 2020. Nah, tentunya demi menyelamatkan rakyat sekaligus ekonomi, pemerintah Jepang menggelontorkan stimulus fiskal dalam jumlah yang besar sekali hingga 2,18 triliun dolar atau setara dengan 40% PDB negaranya. Nah, di saat penerimaan pajak lesu, tambahan belanja negara pun juga mau tidak mau harus didanai dari utang. Akhirnya, rasio utang terhadap PDB Jepang juga membengkak hingga 214,35% pada Juni 2020. Dan itulah segudang legasi dan jejak Shinzo Abe yang juga perlu sekali dibenahi oleh penerus selanjutnya. Sudah ada beberapa nama yang santer dikabarkan akan menduduki posisi Abe. Siapa saja kita akan lihat di slide berikut ini. Sebenarnya jika Shinzo Abe sakit dan bukan mundur, dalam Undang-Undang Kabinet Jepang pasal ke-9, wakilnya Taro Aso yang sekaligus Menteri Keuangan akan menggantikannya sementara. Namun karena posisinya di sini adalah Abe sudah menyatakan mundur, maka harus ada pemilihan baru untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin partai yang berkuasa saat ini, yaitu Partai Demokrat Liberal. Nah, pemilihan ini melalui pemungutan suara yang ada di parlemen untuk memilih Perdana Menteri baru. Nah, sejauh ini menurut sejumlah jajak pendapat media lokal, nama pertama dan juga yang terpopuler di kalangan publik Jepang untuk menjadi the next Perdana Menteri adalah Shigeru Ishiba. Nah, Shigeru Ishiba adalah mantan Menteri Pertahanan Jepang periode 2007 hingga 2008. Dalam survei Kyodo News, Ishiba menjuarai 34% dukungan publik, sementara dari survei Nikkei TV Tokyo, Ishiba mendapatkan 28%. Akan tetapi secara kebetulan Ishiba ini juga paling sering mengkritik kebijakan Abe dan Ishiba juga akan menghadapi kompetisi berat jika ia mencalonkan diri. Sebab jika kita lihat di nama lain ini juga ada Ketua Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga yang sudah lama menjadi pembantu kunci Shinzo Abe. Nah, menariknya Suga dikabarkan sudah mengantongi dukungan dari Partai Liberal Demokrat untuk menjadi calon Perdana Menteri. Nah, berbeda dari dukungan politik untuk popularitas rakyat, maksud kami, Suga ini justru tertinggal. Hanya 11% dukungan dari popularitas suara rakyat Jepang. Bahkan ini jauh di bawah dari calon lain Taro Kono, Menteri Pertahanan saat ini. Dan kemudian selain ketiga nama ini, Kepala Kebijakan Partai Liberal Demokrat Fumio Kishida juga dikabarkan berniat mencalonkan diri. Bahkan dalam survei ia menempati posisi yang terakhir. Nah, penunjukan Perdana Menteri akan berlangsung pada 15 September mendatang, sedangkan pemilihan umum direncanakan akan diadakan pada akhir Oktober 2021. Siapapun yang akan menggantikan Shinzo Abe nanti tentu akan mengemban tugas yang sangat tidak mudah. Ganbate kudasai.